Kota N. Saat itu pertengahan pagi di taman di tengah jalan, dan dari waktu ke waktu terdengar kicau burung yang nyaring di jalan yang sepi. Aku hamil, ini milik suamimu. Wanita muda berkacamata itu mengeluarkan formulir tes KIN dari tasnya. Anya menunduk, memainkan ponselnya, berhenti sejenak, melirik ke arah wanita muda itu. Bibir cantiknya mengeluarkan suara yang sejuk. Yang hebat darimu adalah kamu hanya bisa menikah dengannya karena latar belakang keluargamu yang kaya. Biar ku beritahu, aku lebih muda dan lebih cantik darimu, dan aku lebih nyaman di tempat tidur daripada kamu melayaninya. Wanita itu berdiri dengan marah dan mengangkat jarinya dengan satu jari. Melihat wajah Anya, ia berkata dengan tajam, "Tapi, kamu tidak punya otak." Anya berdiri dengan anggun dan pergi perlahan, seolah wanita itu tidak pernah muncul. Wanita itu mengerucutkan bibirnya dan memegang lembar tes kehamilan dengan jari hijaunya. Dia hamil, tapi itu bukan suami Anya, Mu Cheng. Saat dia keluar dari taman, matahari sudah tepat, dan sebagian besar cahaya jatuh dari kepalanya. Anya menghela napas beberapa kali. Dia tahu bahwa Mu Cheng diam-diam menyetujuinya, dan dia benar-benar melakukan segala kemungkinan untuk menceraikannya. Tapi, dia tidak akan bercerai. 1 jam kemudian, semua forum situs web utama memposting ulang rekaman dan beberapa foto. Bintang muda populer Du Keke berselingkuh dengan sutradara yang sudah menikah dan hamil. Dia dengan sombongnya memaksa istri pertamanya untuk bercerai, dan Du Keke adalah bintang wanita yang bertemu Anya di taman. Brook Mushi, kantor wakil presiden. Anya mengaduk sendok perak dengan lembut, kopinya berkabut, dan ponsel di tangannya bernyanyi. "Ya, kamu luar biasa, aku menjadi berita utama lagi." Suara cepat Mu22 terdengar di sisi lain telepon. "Adikmu lah yang seharusnya bersyukur." Anya berkata perlahan sambil menyesap kopinya tanpa menambahkan gula, dan rasa pahit perlahan menyebar di antara bibir dan giginya. Ya. Mu22 berhenti sejenak, memikirkan bagaimana cara menghiburnya. "Tidak apa-apa, kamu sudah terbiasa kan? Masih ada 2 bulan lagi. Kalau memang tidak berhasil, lupakan saja." Bibir indah Anya terbuka dan tertutup, suaranya terdengar merdu, namun dengan sentuhan kesedihan. Mu22 merasa masam. Ya, kakakku belum melihat seberapa bagus dirimu. Saat dia melihatnya, dia akan. "Duo, aku masih punya beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Aku akan mentraktirmu makan malam di lain hari." Anya menyela Mu22. Dia sudah mengatakan ini pada dirinya sendiri sebanyak N kali, tapi hasilnya tetap sama. "Oke." Mu22 menutup telepon. Anya meletakkan ponselnya dan meminum seluruh cangkir kopinya. Menyalakan komputer, dia melihat proyek kota baru pemerintah kota akan secara resmi diundang untuk mengajukan penawaran dalam sebulan. Banyak yang harus dia lakukan. Pada pukul 6, Anya bangun, meregangkan ototnya, dan keluar dengan membawa tasnya. Matahari terbenam berwarna kuning yang hangat diam-diam menyelimuti seluruh kota, dan mobil-mobil datang dan pergi di jalan di depan rumah Mu. Anya berdiri beberapa saat, lalu berbalik dan pergi menuju tempat parkir. Taman Hutan Maple. Ruang pernikahan Anya dan Mu Cheng. Di pertengahan musim panas, pohon maple di Taman Fenglin memiliki daun berwarna hijau zamrud yang mengeluarkan suara gemerisik saat angin bertiup. Anya mencuci tangannya dan menyiapkan makan malam seperti biasa. Meskipun Mu Cheng jarang kembali, dia masih terbiasa meninggalkan sepanci sup untuknya. Pada pukul 10, Anya mandi dan berbaring di tempat tidur besar. Dia tiba-tiba merasa sedikit lelah.
Pernikahan yang dia menangkan dengan susah payah dan tenggat waktu yang dia berikan pada dirinya sendiri semuanya saling terkait, menutupi dirinya dengan ganas seperti jaring besar. Perlahan menjadi sesak napas. Ketika saya bangun, samping tempat tidur masih kosong. Anya bangkit, memakai sandalnya dan turun ke bawah untuk minum air. Bentak! Lampu di ruang tamu tiba-tiba menyala, dan cahaya menyilaukan turun. Anya secara naluriah mengerutkan kening dan menoleh. Ada seorang pria jangkung berdiri di ujung tangga. Ada senyuman sinis di sudut bibir pria itu, raut wajahnya yang tampan ternoda oleh embun beku, dan ia memandang Anya dengan begitu dingin. Kamu kembali. Anya memandang ke arah Mu Cheng. Dia mengenakan piyama yang sangat tipis, warna merah tua mencapai lutut. Dia banyak tidur. Rambut hitamnya sedikit berantakan, kusut seperti rumput laut, dan jatuh ke tanah. Dada. Mata Mu Cheng dipenuhi api. Ia sering mengatakan bahwa Anya, seorang wanita, terlihat sama angkuhnya dengan seorang ratu di luar, namun di malam hari, ia terlihat seperti seorang goblin. Saya sangat mampu hari ini. Sebuah suara yang dalam terdengar, manis dan keras seperti bass cello. Anya tahu bahwa ia sedang membicarakan Dukeke. Ia mengerucutkan bibirnya dan turun ke bawah selangkah demi selangkah. Dia mengenakan sandal dengan jari kaki bocor, dan jari kaki kecilnya yang bulat dicat merah tua. Setiap langkah membuat Mu Cheng gelisah. Dalam beberapa hal, dia memahaminya dengan sangat baik. Kamu tidak kekurangan. Wanita yang menganggap dirinya pintar biasanya tidak mendapatkan hasil yang baik. Mu Cheng tiba-tiba melangkah maju, meraih leher Anya, dan mendorong dengan kuat. Pinggang Anya berada di pegangan tangga, dan ia tersentak kesakitan. Bah! Terdengar suara robekan tipis, dan piyama tipis jatuh di kaki. Mu Cheng. Anya ingin mendorongnya menjauh. Bukan berarti mereka melakukannya di tempat lain selain tempat tidur. Setiap kali Anya berurusan dengan seorang wanita di sekitar Mu Cheng, ia akan menyiksanya dengan kejam sebagai hukuman. Kali ini tentu saja tidak terkecuali, tapi pinggangku sangat sakit. Masih terlalu dini untuk berteriak sekarang. Mu Cheng menunduk dan menggigit bibir Anya dengan keras, menggigit tanpa rasa kasihan. Dia muak dengan pesonanya yang mempesona, tapi dia tidak bisa melarikan diri setiap saat, dan akan dengan mudah dikalahkan olehnya setiap saat. Menggoda. Anya menggigit bibirnya dan menahan rampasannya dalam diam. Dia terpaku pada posisi itu olehnya, tidak bisa bergerak. Anya tahu bahwa Mu Cheng tidak menaruh belas kasihan padanya dan tidak mau mendengarkan penjelasan dan alasannya. Apa yang dia yakini adalah apa yang dia putuskan. Aku tidak tahu berapa lama, tapi dia kecanduan padanya, dan dia kecanduan padanya, terjerat satu sama lain seperti bunga dan daun yang menempel satu sama lain untuk kehangatan di malam yang gelap, hanya satu sama lain. Usai menjalin hubungan asmara, Anya dilempar ke tangga oleh Mu Cheng, bajunya terjatuh, dan kaki rampingnya melewatinya tanpa ada kelembutan yang mengikuti nafsu. Dia pergi, memberitahunya bahwa dia puas. Bibir Anya melengkung dengan sedikit rasa pahit. Masih ada 2 bulan 3 tahun lagi, dan mereka akan sering bersama. Setiap saat, Mu Cheng akan menjauh darinya seperti ini. Mu Cheng. Mu Cheng terdiam dan menatap Anya dengan tatapan meremehkan, katakan. Bantu aku berdiri, oke. Punggung Anya sangat sakit hingga ia sulit untuk bangun. Mu Cheng mendengus dingin dan melangkah ke atas tanpa ragu-ragu. Anya tiba-tiba merasa matanya perih. Dia mengangkat tangannya dan menyadari bahwa air mata telah jatuh. Bagaimanapun, wanita itu lemah dan mendambakan kehangatan.
Anya duduk beberapa saat sebelum ia mengumpulkan kekuatannya, bangkit dari tanah, berjalan dengan susah payah menuju kamar tamu di lantai 1, masuk ke kamar mandi, mengisinya dengan air, dan berbaring perlahan. Air hangat menghilangkan sebagian rasa lelahnya. Perasaan. Anya menghembuskan napasnya beberapa kali, merangkak keluar dari kamar mandi, berbaring di tempat tidur, dan tertidur. Pada pukul 8 pagi, jam biologis Mu Cheng selalu sangat akurat. Dia membereskan dan turun ke bawah. Tidak ada sarapan yang disajikan di restoran seperti biasanya. Dia sedikit mengernyit dan berjalan ke pintu layanan pelanggan dalam beberapa langkah dan membuka pintu. Anya sedang berbaring di tempat tidur, dengan selimut menutupi ketiaknya, bahu mulusnya terbuka ke udara, rambut panjangnya tergerai lembut di satu sisi, bibir merah mudanya sedikit cemberut, dan ia tidur dengan nyenyak. Mu Cheng menelan ludah. Sial, bagaimana wanita ini bisa begitu menggoda kapanpun, dimanapun. Ledakan! Mu Cheng membanting pintu dan pergi dengan marah. Anya terlalu lelah. Ketika dia mendengar pintu ditutup, dia mengerutkan kening dan tidak bangun. Dia tidur sampai jam 10 ketika dia tiba-tiba bangun dan berdiri. Sakit. Rasa sakit yang menusuk datang dari pinggangnya. Anya mengangkat tangannya untuk mengusap punggung bawahnya, berdiri di atas tempat tidur, dan berjalan perlahan ke atas. Dia sudah tidur sebentar, dan ada pertemuan yang akan diadakan pagi ini. Jika dia tidak muncul, Mu Cheng pasti akan menimbulkan masalah baginya. Saat ia berjalan menuju kamar tidur, lapisan tipis keringat mengucur di dahi Anya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan bahwa memang ada 5 panggilan tidak terjawab di dalamnya, semuanya dari asistennya Mo Jingcheng. Anya buru-buru menelepon kembali. Telepon diangkat dengan cepat. Tuan An, apakah Anda baik-baik saja? Mo Jingcheng bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, aku tidur larut malam. Di mana perusahaannya? Tangan Anya yang memegang ponselnya sedikit mengencang. Pak Mu bilang kamu sakit dan minta cuti seminggu. Mo Jingcheng sedikit ragu-ragu dan kemudian berkata, berikan proyek di tanganmu kepada Manajer Cui. Manajer Cui, Cui Ayu, adalah salah satu pacar Mu Cheng yang dirumorkan. Mata Anya menjadi gelap. Proyek di tangannya, Cui Ayu tidak ingin tinggal 1 atau 2 hari, saya tahu. Tolong bantu saya mengambil cuti tambahan selama seminggu. Tuan An, panggil Mo Jingcheng dengan cemas. Setengah bulan adalah waktu yang cukup bagi Cui Ayu untuk memahami proyek tersebut secara menyeluruh. Jika saatnya tiba, bukan? Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang aku katakan, kata Anya dengan acuh tak acuh. Tidak semua orang bisa memakan proyeknya, jadi dia harus menunggu dan melihat bagaimana hasilnya jika Cui Ayu tidak bisa memakannya. Ya, Tuan An, saya akan pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk meminta izin sekarang. Mo Jingcheng memutar matanya dan segera menyadari bahwa dia selalu merasa kasihan pada Anya. Anya dan Mu Cheng telah menikah selama hampir 3 tahun, dan skandal tentang Mu Cheng terus berlanjut. Dan bahkan perusahaannya berkembang. Tuan An adalah orang yang baik, rapi dan lembut dalam pekerjaannya, serta tajam dalam metodenya. Dia adalah tipikal orang yang bisa bekerja di dapur dan di aula, tapi Pak Mu adalah orangnya. Tuan An tidak pernah melawan berbagai kesulitan Tuan Mu. Hari ini, apakah trennya akan berubah? Setelah menutup telepon, Anya terjatuh di tempat tidur. Dia satu-satunya yang pernah berbaring di ranjang pernikahan legendaris ini. Mu Cheng mengatakan, ranjang pernikahan diperuntukkan bagi pasangan yang siap langgeng. Aku baru saja tidur denganmu, dan yang terakhir selamanya disediakan untuknya.
Anya memandang langit-langit dalam diam, dan tiba-tiba ingin menangis. Mungkin rasa sakitnya terlalu parah, dan tiba-tiba air mata keluar. Anya segera mengangkat tangannya untuk menghapus air matanya, dan menyekanya lagi dan lagi, tetapi ia tidak bisa menghapusnya. Telepon berdering, Anya menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menjawab panggilan tersebut. Bian Yi adalah teman sekolah sekaligus sahabat Anya. Ya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu merindukanku? Tawa bercanda seorang pria terdengar di seberang telepon. Aku. Butuh waktu lama bagi Anya untuk mengucapkan satu kata, sambil sedikit tersedak. Apa yang terjadi? Di mana kamu? Bian Yi bertanya dengan cemas. Pinggangku sakit. Aku di rumah. Tunggu, aku akan segera datang. Anya hendak mengatakan tidak, tetapi sebelum ia dapat mengatakan apapun, teleponnya sudah ditutup. Anya berdiri dengan pasrah, mengganti pakaiannya, dan berjalan ke bawah begitu bel pintu berbunyi. Melalui pintu kaca, Anya melihat Bian Yi yang masih mengenakan jas putih. Kenapa kamu tidak mengganti bajumu? Di mana lukanya? Bian Yi bertanya dengan cemberut. Pinggang. Wajah Anya menjadi sedikit merah saat memikirkan kejadian tadi malam. Berbaringlah di sana, biarkan aku melihatnya. Bian Yi menunjuk ke sofa. Anya berbaring di atasnya dengan patuh. Bian Yi membungkuk, mengulurkan tangannya untuk perlahan mengangkat pakaiannya, dan alis indahnya berkerut lebih dalam. Tak heran, Anya dimarahi oleh Bian Yi lalu langsung dibawa ke rumah sakit. RSUD. Mu Cheng membawa tas obat milik Tuan MU. Usai pertemuan, Mu Cheng mendatangi dokter untuk menanyakan kondisi lelaki tua itu dan mengambil obatnya dalam perjalanan. Melewati ruang konsultasi. Bersikaplah lembutlah, sakit, suara pelan seorang wanita terdengar dari ranjang rumah sakit yang dikelilingi tirai tempat tidur berwarna putih, seolah ternoda air dan halus. Bersabarlah, sakitnya akan berhenti setelah beberapa saat. Suara pria itu lembut, seolah membujuk anak kecil. Tubuh tinggi Mu Cheng tiba-tiba berhenti, dan udara dingin di sekitarnya dengan cepat mengembun. Dia melirik ke arah dokter yang datang mengantarnya pergi. Kamu kembali dulu. Dokter itu jelas terkejut, tetapi mengangguk dan kembali ke kantornya dengan patuh. Mu Cheng melangkah ke ruang konsultasi, menutup pintu di belakang punggungnya, dan membuka tirai. Anya. Di ranjang rumah sakit, ada seorang wanita terbaring telentang. Itu adalah Anya. Pakaiannya terangkat dari belakang, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Ada titik di pinggangnya yang berwarna ungu tua, dan sepasang tangan besar jatuh di atasnya. Itu sedikit menyilaukan. Alis Mu Cheng yang tampan tampak tipis. Cemberut. Tuan, apakah Anda tahu bagaimana bersikap sopan? Ini adalah rumah sakit dan saya sedang merawat Anda. Bian Yi, seorang pria berpakaian dokter, berkata dengan sinis. Kenakan pakaianmu dan ikuti aku. Mu Cheng berkata dengan suara yang dalam. Tunggu aku, bisik Anya sambil memegang tempat tidur dengan satu tangan untuk bangun. Berbaringlah di sini, obatnya belum diberikan. Bian Yi menekan bahu Anya dan ia kembali berbaring di tempat tidur. Mu Cheng sangat marah. Bian Yi, lepaskan tanganmu. Hei, Tuan MU yang terkenal, apakah kamu sekarang berpura-pura mesra dengan istrimu? Bian Yi dengan sinis berkata, botol obat ini harus diminum 2 kali sehari dan dipijat lembut sampai meresap. Tidak ada orang di rumahku, Yaya. Tolong, saya harus memberinya obat setiap hari. Berikan padaku. Mu Cheng berseru. Ketiga orang yang hadir tercengang.
Hanya kamu. Dian Yi menatap Mu Cheng dengan marah. Baiklah Dian Yi, berikan padaku. Anya berdiri. Dian Yi membalikkan punggungnya dengan sadar. Tangan Anya melingkari punggung dan mengancingkan kancing celana dalamnya satu persatu. Gerakan sederhana ini terlihat di mata Mu Cheng, dan sepertinya ada sesuatu yang mengetuk dengan keras, membuat seluruh tubuhnya terasa panas. Setelah merapikan pakaiannya, Anya meminum obat dari Dian Yi. Pinggang yang terkilir bisa besar atau kecil, tolong perhatikan saya. Mata Dian Yi tertuju pada wajah Anya, dan dia memperingatkan dengan suara teredam. Aku tahu, ini tidak sakit lagi. Anya tersenyum lembut, mengetahui bahwa Dian Yi peduli padanya. Mata Mu Cheng menjadi gelap, kenapa dia tersenyum? Dian Yi melirik Mu Cheng dan mengangkat sudut bibirnya, periksa ulang setiap 3 hari. Jika kamu tidak nyaman mengemudi, aku akan menjemputmu. Kami punya sopir di rumah. Mu Cheng berkata dengan dingin. Dia tidak menyukai Dian Yi, bahkan bisa dikatakan menjijikkan. Ia selalu berada di dekat Anya, dan ia bisa memahami pikiran kecil pria itu. Suamiku tidak bisa diandalkan, dan supirku tidak berguna. Dian Yi memandang Mu Cheng dan berkata dengan sinis. Anda, ayo pergi. Anya buru-buru meraih lengan Mu Cheng. Jika dia terus berbicara, mereka mungkin akan bertengkar. Mu Cheng menatap Dian Yi dengan dingin, mengangkat sudut bibirnya, mengulurkan tangan panjangnya dan memeluk Anya di dadanya, menunjukkan deklarasi kedaulatan yang jelas. Anya sedikit terkejut. Jarang sekali melihat sikap intim seperti itu, jarang melihat Mu Cheng yang kekanak-kanakan. Jalan pelan-pelan, yang sakit pinggangnya, minum obat 2 kali sehari, pagi dan sore. Dian Yi berkata perlahan, jangan ketinggalan, tidak ada yang membantu. Telepon aku dan kami bisa datang ke rumahmu. Sebelum Mu Cheng dapat berkata apa-apa lagi, Anya menariknya keluar dari ruang konsultasi. Tak satu pun dari mereka berbicara sepanjang perjalanan sampai mereka masuk ke dalam mobil. Anya, kalau kamu ingin berhubungan dengan seorang pria, tunggulah sampai statusmu mengizinkannya. Mu Cheng berkata dengan dingin. Jari-jari Anya yang berada di sabuk pengaman sedikit menegang, lalu ia dengan cepat melanjutkan tindakannya sebelumnya. Dian Yi adalah dokternya dan aku adalah pasiennya. Di rumah sakit, hanya ini hubungan yang kami miliki. Setelah keluar dari rumah sakit, hubungannya akan berbeda. Mata Mu Cheng tertunduk, seolah ingin melihat organ dalam Anya seperti hasil CT scan. Setelah kita meninggalkan rumah sakit, kita berteman baik, seperti yang kamu tahu sebelumnya. Anya menanggapi dengan hangat. Mu Cheng memelototi Anya, segera menginjak rem tangan, menginjak pedal gas, dan mobil pun melaju. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi sepanjang perjalanan. Taman hutan Maple. Keluar dari mobil. Mu Cheng berkata dengan dingin. Anya melepas sabuk pengamannya, mengambil obat dan tasnya, lalu keluar dari mobil. Mobil itu melaju pergi. Anya sedikit linglung. Saat berada di rumah sakit, tindakan kekanak-kanakan Mu Cheng memberinya harapan. Untuk sesaat, dia merasa bahwa Mu Cheng peduli padanya, tetapi ketika dia kembali ke mobil, harapan sekecil apapun dihancurkan olehnya. Dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, dia hanya peduli dengan reputasi keluarga MU. Faktanya, keluarga MU tidak memiliki reputasi yang baik. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan MU dari keluarga MU di kota N adalah seorang playboy dengan istri cantik di rumah dan banyak selebritis di luar. Keluarga Wen dan keluarga MU adalah teman keluarga. Anya seumuran dengan MU Duo dan 5 tahun lebih muda dari MU Cheng. Semasa kecil,
Anya sering bermain di belakang Mu Sheng. Saat itu, kakek keluarga Mu sering bercanda bahwa Anya akan diberikan kepada Mu Cheng di kemudian hari. Jadilah menantu perempuan. Ketika dia masih kecil, Mu Sheng sering melindungi Anya dan tidak membiarkan siapapun menindasnya, bahkan Mu Duo pun tidak. Dia sering berkata, "Tidak ada yang boleh menindas istri saya." Namun ketika dia besar nanti, dia menganggap semua yang terjadi saat dia masih kecil sebagai lelucon. Saat kuliah, Mu Sheng bertemu dengan Liu Xiaoran, seorang gadis yang suka memakai rok putih. Mereka berkumpul secara alami. Tak seorang pun di keluarga Mu setuju dengan cinta mereka, termasuk Mu Duo. Mu Duo berkata bahwa Liu Xiaoran adalah gadis yang sangat licik, dan dia berinisiatif untuk berhubungan dengannya hanya setelah mengetahui identitas saudaranya. Anya cukup kecewa saat itu. Dia tidak tahu kapan dia mulai menyukai Mu Cheng. Ketika dia mengetahuinya, dia sudah sangat menyukainya. Oleh karena itu, ketika kakek Mu bertanya padanya apakah dia akan menikah dengan Mu Sheng, dia setuju tanpa ragu-ragu. Belakangan, seperti cerita semua keluarga kaya, kakek Mu berencana mengusir Liu Xiaoran, dan dia juga menggunakan beberapa cara untuk memaksa Mu Sheng menikahi Anya. Anya tidak pernah bertanya pada kakek Mu apa yang dia lakukan, dia juga tidak menjelaskannya pada Mu Sheng. Dia tidak menyentuh Liu Xiaoran. Bagaimanapun, jika dia menjelaskannya, Mu Sheng tidak akan mempercayainya. Di matanya, dia adalah wanita yang kejam. Sejak hari pernikahan, Anya berkata dalam hati, "Anya, carilah kesempatan dan perjuangkan cintamu selama 3 tahun. Jika Mu Cheng masih belum jatuh cinta padamu setelah 3 tahun menikah, pergilah dan beri dia kebebasan. Berikan dirimu harga diri." Dalam sekejap mata, 2 tahun 10 bulan telah berlalu. Cinta baru dan lama Mu Cheng terus berdatangan, dan dia mengejeknya dengan berbagai cara. Pada awalnya, Anya akan merasa sedih, namun perlahan, hatinya menjadi mati rasa karena kesakitan. Angin sepoi-sepoi bertiup, Anya kembali sadar, mengedipkan mata, masih ada 2 bulan, bagaimanapun juga, 2 bulan ini tidak boleh dilewatkan, itu dianggap sebagai peringatan cinta. Bar malam yang gelap. Lampu merah warna-warni saling terkait membentuk dunia yang aneh. Di lantai dansa, pria dan wanita memutar tubuh mereka secara sembarangan, melampiaskan emosi mereka yang tertahan di siang hari. Apa yang sedang terjadi? Seorang pria berkemeja merah muda memandang Mu Cheng dengan ekspresi bingung di wajahnya. Bukankah tidak apa-apa kalau dia masih di kota Praja Wenru? Bolehkah aku mencabik-cabiknya seperti ini? Dan daripada pergi ke kamar pribadi, saya harus duduk di bar. Pak Mu, mungkinkah dia merokok? Minum saja, Su Jingchen. Kamu banyak bicara omong kosong. Mu Cheng menatap pria itu dengan dingin. Pria itu mengerucutkan bibirnya, ingin berkata, "Kak, bagaimana kamu bisa minum tanpa seorang gadis? Jika kamu tidak minum dan menjemput gadis, apa yang kamu lakukan di sini?" Melihat seorang wanita berambut panjang dengan sosok menggairahkan berjalan mendekat, dia begitu ditatap oleh Mu Cheng hingga wajahnya menjadi pucat dan berlumuran ketakutan. Sayang sekali bagi Su Jingchen. "Hei, kamu boleh minum sambil aku jemput cewek. Kamu boleh minta istrimu memelukmu saat kamu pulang malam, tapi aku sendirian." Su Jingchen berkata sambil tersenyum main-main. "Tidak, berisik." Mu Cheng menolak tanpa ragu-ragu. "Ya, semua wanita berisik, yang satu lebih berisik dari yang lain." Kecuali Anya, wanita itu selalu menyelesaikan masalahnya sendiri. Seberapa sulitkah meminta bantuan? Tadi malam, ia berkata, "Sialan,
Ia mengira ia mencoba menghantuinya, ia mengira ia mencoba. Anya, ini adalah pertama kalinya hari ini dia menyerbu pikirannya seperti ini. Sikat, Mu Cheng berdiri. Ada apa, Bos MU? Su Jingchen mengedipkan mata indah bunga persiknya dan bertanya dengan serius. Hilang. Zizan. Mu Cheng ini benar-benar datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Su Jingchen mengangkat bahu. Seorang wanita cantik datang untuk memulai percakapan. Dia berbalik dengan tegas dan memeluk wanita cantik itu untuk menemukan sudut yang tenang untuk mendiskusikan kehidupan. Setelah keluar dari bar, angin sepoi-sepoi bertiup, dan rasa mabuk Mu Cheng sedikit mereda. Cayenne hitam itu bergerak dengan anggun dan dengan cepat berhenti di Taman Fenglin. Setelah menikah lebih dari 2 tahun, Mu Sheng hanya kembali beberapa kali. Setiap kali dia kembali, dia langsung ke pokok permasalahan. Ya, ia akan kembali lagi jika ia merindukan tubuh Anya. Lagi pula, wajar jika dia menghangatkan tempat tidurnya atas nama Nyonya Mu. Benda. Alis indah Mu Cheng perlahan menyatu. Lampu di ruang tamu menyala, dan dari luar tampak hangat. Dia ragu-ragu, membuka pintu dan keluar dari mobil. Ia tidak ingin peduli dengan cedera punggung Anya, ia hanya tidak ingin Bian Yi datang ke pintu. Setelah berpikir 2 kali, Mu Cheng akhirnya membuka pintu. Anya sedang memasak bubur di dapur. Dia tidak pernah memperlakukan perutnya dengan buruk selama waktu memungkinkan. Dia baru-baru ini berlibur dan memasak bubur telur kepiting. Ada aroma samar yang melayang di udara, dan hanya menciumnya saja sudah membuat orang ingin makan. Mendengar suara pintu terbuka, Anya langsung menoleh. Mu Cheng berdiri di sana dengan wajah gelap. Sepertinya dia jarang kembali saat ini, tidak jarang, tapi tidak pernah. Kamu kembali. Anya berhenti dan berkata, kenapa aku tidak bisa kembali ke rumahku? Suara dingin Mu Cheng menggema di ekspresinya. Bukan itu maksudku. Kupikir kamu tidak kembali untuk makan dan tidak menyiapkan makan malammu. Anya menunduk dan berbisik. Mu Cheng melemparkan pakaiannya ke sofa dan berjalan ke dapur dalam beberapa langkah. Tidak bisakah kamu makan apa yang ada di dalam panci? Bubur telur kepiting, kamu tidak suka, kata Anya. Mu Cheng tidak menyukai makanan laut, ketumbar, atau kacang tanah. Anya tahu semua tentang kesukaannya. Termasuk wanita mana yang disukainya. Di mana supnya? Aku tidak keluar membeli bahan makanan hari ini. Terdengar suara lembut Anya. Faktanya, saat dia tidak lagi bekerja, jarang terlihat aktingnya yang tegas. Sebagian besar dari dirinya seperti ini, berbicara perlahan, seperti seorang wanita. Mu Cheng tidak tahu kenapa dia begitu marah. Dia mengangkat tangannya dan menarik kerah bajunya. Bahkan dengan Bian Yi yang mendukungku, kamu bahkan tidak repot-repot menyiapkan sup untukku. Bulu mata Anya yang panjang terlihat bergerak-gerak. Kupikir kamu tidak akan kembali. Jika aku tidak kembali, Bian Yi akan datang ke rumahmu malam ini. Mu Sheng berkata dengan kejam, amarah di dadanya tiba-tiba tersulut. Ia melangkah maju dan menjepit pergelangan tangan Anya. Anya, ingatlah kamu masih Nyonya Mu sekarang. Jika kamu ingin merayu setelah 3 dan 4, kami menandatangani perjanjian cerai, 1 surat setiap 6 bulan, dan Anda seharusnya memiliki 5 salinan di tangan Anda sekarang. Anya mengangkat matanya, merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Mungkin sebentar lagi. Mu Cheng tercengang. Setiap kali ia menyebutkan perceraian, Anya akan berkata, Cheng, aku tidak akan bercerai. Aku sudah menemukan rumahku yang berikutnya. Suara sarkastik keluar dari bibir tipisnya.
Anya sedikit meronta dan menarik tangannya dari tangan pria itu. Tidak, ada seseorang yang cocok. Kamu bisa membantuku mengawasinya. Mungkin kamu bisa mendapatkan kembali kebebasanmu secepat mungkin. Wajah Mu Cheng sangat dingin. Kamu orang yang selingkuh. Menurutmu aku punya banyak waktu luang. Mau mie goreng? Selain bubur ini, di rumah hanya ada sayur dan mie. Anya bertanya ke samping, menghindari kata-kata Mu Cheng dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan rasa sakit yang melanda. Sungguh, mungkin dalam waktu dekat. Makan! Mu Cheng mengucapkan kata-kata itu dan melangkah ke atas. Dadanya sesak sehingga Anya tidak pernah berani mengatakan hal seperti itu. Mungkinkah wanita ini benar-benar mempunyai cinta baru? Mu Cheng menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, apapun yang terjadi, selama dia tidak selingkuh selama menikah, bertemu orang yang tepat, dan menandatangani perjanjian perceraian, mereka akan mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya. Siapa yang peduli dengan apa yang terjadi padanya selanjutnya? Setelah Mu Cheng mandi dan berganti pakaian, dia turun ke bawah. Anya sudah menggoreng mie tersebut, dan hanya tersisa sedikit daun sayur hijau, yang membuat Mu Cheng mengerutkan kening. Aku akan pergi ke ruang belajar untuk makan. Anya berdiri sambil membawa semangkuk bubur. Silakan duduk. Mu Cheng berkata dengan kesal. Kamu tidak suka baunya. Aku semakin tidak menyukaimu. Kamu sudah berada di hadapanku selama bertahun-tahun. Mu Cheng berkata dengan marah. Sial, kenapa dia tidak bisa mengendalikan emosinya hari ini dan begitu mudah tersinggung? Dengan ekspresi Anya tampak menegang dan kemudian dengan cepat melambat. Dia mungkin sudah terbiasa dengan sinisme seperti itu sejak lama, dan sekarang hal itu tidak terdengar kasar. Sulit bagimu untuk menanggungnya bersamaku. Mu Cheng mengambil sumpitnya dan memakan mie tersebut. Keduanya berhenti berbicara, dan suasana menjadi sangat sunyi. Kecuali suara kecil sumpit yang menyentuh piring, tidak ada yang lain. Mu Cheng selesai makan dengan cepat, meletakkan sumpitnya, berjalan ke sofa, menyalakan TV, dan secara acak menemukan variety show untuk ditonton. Setelah Anya membereskan piring dan bersiap untuk naik ke atas, Mu Cheng mengikuti. Gunakan obat. Anya berkedip, mengingat kata-kata Bian Yi di siang hari, dan sudut bibirnya melengkung dengan sedikit rasa pahit. Dia benar-benar bersusah payah untuk mencegah dirinya keluar dari masalah. Terima kasih. Kedua orang itu naik ke atas satu demi satu. Kamar tidur utama, kamar Anya, tempat Mu Cheng sesekali kembali, dan setelah menyelesaikan apa yang harus dia lakukan, dia akan tinggal di kamar tamu. Warna merah cerah pada ruangan sudah lama terganti. Karpet abu-abu muda tebal dan bersih, spray dan selimut berwarna merah muda-muda bahkan ditutupi dengan renda di beberapa sudut. Itu penuh dengan sifat kekanak-kanakan. Mu Cheng mengerutkan kening secara naluriah, memperhatikan ruangan itu dengan serius untuk pertama kalinya. Anya menemukan obatnya. Mu Cheng mengambilnya. Terima kasih. Turun. Mu Cheng berkata dengan tidak sabar. Bibir Anya bergerak tetapi ia tidak berkata apa-apa. Dia mengulurkan tangan untuk membuka kancing celana dalamnya dan mengangkat pakaiannya. Dia tersipu dalam dan perlahan berbaring di tempat tidur. Mu Cheng memandangi punggung mulusnya, jakunnya menggelinding. Wanita ini sungguh menawan. Jika mereka berpisah di masa depan, satu-satunya hal yang akan dia rindukan adalah tubuhnya. Gosok tanganmu untuk memanaskannya dan gosokkan di pinggangmu. Anya menjelaskan sambil mengira Mu Cheng tidak tahu cara menggunakan obat. Ya. Cairan dingin itu perlahan digosokkan ke telapak tangannya untuk menghangatkannya. Mu Cheng membungkuk dan menjatuhkan tangan besarnya.
Suhu yang panas membuat tubuh Anya secara naluriah gemetar. Mucheng membosoknya lagi, dan gambaran Bian Yi yang sedang memijatnya tiba-tiba muncul di benaknya. Sial, pinggang istrinya disentuh lelaki mati itu. Dia sangat ingin mencekiknya. Kekuatan di tangannya tiba-tiba meningkat. Anya mengerang, sakit. Malam itu gerah, dan suaranya begitu bergairah sehingga Mucheng berdiri dan membalikkan tubuh Anya. "Ah!" seru Anya sambil memandangnya dengan heran, lupa bahwa pakaiannya telah didorong hingga ke dadanya. "Kamu berteriak begitu gembira hingga kamu ingin aku menidurimu, kan?" Mucheng berkata dengan marah. Ia dapat melihat dengan jelas keterkejutan di mata Anya yang begitu jelas. Dia bahkan lebih kesal lagi. Kenapa dia selalu mudah Dia menyalakan api? Kenapa dia bisa melihat dirinya sendiri dengan mata polos? Mengapa? Meskipun dia merancang dirinya untuk menikahinya, dia tetap memiliki wajah yang jernih, seolah-olah dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun, seolah-olah dialah yang paling polos. Mucheng membuka pakaiannya beberapa kali, menekan Anya ke bawah, dan melampiaskan amarah serta kegelisahannya yang samar-samar. Anya kesakitan dan memohon ampun dengan suara pelan, namun Mucheng menolak melepaskannya. Kemudian, dia tertidur dan melupakan rasa sakitnya. Setelah Mucheng melampiaskan amarahnya, dia jatuh ke tempat tidur dan tertidur. Baru setelah nada dering keras di ponselnya berdering, dia mengerutkan kening dan membuka matanya. "Maaf." Anya menopang tubuhnya dan mengulurkan tangan untuk menyentuh ponsel Bian Yi. "Bian Yi." Ya, apakah kamu minum obat kemarin?" "Ya, jangan khawatir, kamu jauh lebih baik," kata Anya. "Siapa yang menyebalkan pagi-pagi begini?" Suara dingin Mucheng terdengar, dan dia tahu itu Bian Yi. Ia sudah membenci pria itu sejak awal dan selalu mengikuti Anya kemanapun, seolah ia begitu perhatian. Bian Yi di seberang telepon jelas tertegun sejenak. "Mucheng, apakah dia bersama Yaya tadi malam? Ingatlah untuk meminum obat tepat waktu." "Ya." Anya menutup teleponnya. Bisakah kamu keluar sebentar?" Anya ragu-ragu dan berkata. "Kenapa aku harus keluar?" kata Mucheng tidak puas. "Ini adalah ruang pernikahannya dan dialah masternya." Bibir Anya bergerak. Dia tidak bisa memahami Mucheng. Dia mungkin terbiasa melawannya. Tanpa berkata apa-apa, dia berjuang untuk mengambil pakaian di tanah dan memakainya. Mata Mucheng penuh dengan api. Dia membalikkan badannya ke arahnya, dan lekuk tubuhnya yang sempurna terlihat di matanya. "Saya akan meminta Duo-Duo untuk datang hari ini, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu." Anya berjalan menuju pintu kamar mandi sambil membawa pakaiannya dan berkata, "Senang rasanya mengetahui apa yang menarik." Mucheng berkata dengan enggan. Anya membuka pintu kamar mandi dan berjalan masuk, terasa pahit perlahan merambat di sudut bibirnya. Untuk sesaat, dia memiliki harapan yang berlebihan. Dia bahkan berharap dia akan berkata, "Masalahnya, tidak bisakah aku melakukannya? Itu pasti orang lain." Tapi dia, tidak. Selama dia bukan laki-laki, dia tidak keberatan. Saat Anya keluar dari kamar mandi, Mucheng sudah meninggalkan kamar. Anya tersenyum pahit dan turun ke bawah. Benar saja, mobil di depan pintu telah hilang dan dia pergi. Seperti biasa, ini hanya hotelnya, dan dia hanyalah seekor ayam gratis yang digunakan untuk melampiaskan keinginannya. Menghembuskan napas perlahan, hati Anya tampak tenang. Dia berpikir selama dia bertahan, dia akan bisa melihat bulan dan awan dengan jelas. Namun nyatanya,
cinta itu berbeda dengan hal lainnya. Jika dia tidak mencintaimu, dia tidak mencintaimu. Kamu, meskipun kamu berusaha keras untuk menjadi apa yang dia inginkan, tidak dapat mengikuti standarnya yang tiba-tiba berubah. Setiap orang tumbuh dan setiap orang berubah-ubah. Setelah sarapan sederhana, Anya menghubungi nomor telepon MU22. Pacarnya datang ke kota N untuk mengadakan konser, dan dia menindaklanjuti serta melaporkannya. Setelah menutup telepon, Anya pasrah untuk menggosokkan obatnya dan mengoleskannya pada area yang terkena dengan susah payah. Sebenarnya tidak terlalu sulit dan dia bisa melakukannya sendiri. Obat Diani bekerja dengan sangat baik. Setelah meminumnya beberapa kali, rasa sakit Anya berkurang secara signifikan. Jika bukan karena tadi malam, dia akan pulih lebih baik. Dia terjatuh di sofa, momen senggang yang langka, dan dia bisa menikmati saat ini. Memutar remote control di tangannya, dia mengatur saluran secara acak. Sebuah berita tiba-tiba muncul. Presiden grup Mushi dan model muda itu masuk dan keluar hotel satu demi satu. Anya tidak tahu mengapa ia berhenti. Dia telah menangani berita semacam ini secara pribadi. Meski kedua orang itu masuk satu persatu, para reporter tetap berani menebak bahwa model muda itu adalah cinta baru Mu Cheng. Apalagi mereka sudah berada di dalam lebih dari 2 jam, artinya api sudah menyala terang. Anya terkekeh. Dia pernah membaca majalah dan mengatakan bahwa Mu Cheng memasuki hotel bersama 3 model muda. Mereka mengatakan berapa ronde pertarungan mereka berempat malam itu. Setelah itu, model muda itu berkata dengan malu-malu, kekuatan Mushu sangat bagus. Kekuatan fisik Mu Cheng memang bagus. Anya mematikan TV, bangun dan pergi ke ruang kerja untuk mencari buku. Dia ingin merasa santai dan nyaman, dan dia ingin tidak peduli. Tetapi itu tidak berarti dia tidak bisa peduli dengan cepat, jadi sebaiknya dia tidak membacanya. Mataharinya tepat, jadi saya meringkuk di sofa dan membaca buku. Sebenarnya itu adalah saat yang sangat membahagiakan. Saat aku melihatnya, Anya tertidur. Ketika Mu Cheng kembali, celah itu jatuh di wajahnya. Kulit Anya sangat putih. Bahkan jika Anda melihatnya dari jarak dekat, Anda tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Fitur wajahnya begitu halus sehingga banyak wanita cantik yang diciptakan tidak secantik dirinya. Dia sangat menarik perhatian, dan Mu Cheng sedikit menyukainya saat pertama kali bertemu Anya, tapi dia sangat cakep dan rapi, serta bisa melakukan semuanya sendiri, membuat pria sulit merasa diandalkan. Dia perlahan kehilangan denyutnya. Tatapan sushi Mu Cheng begitu panas hingga bulu mata panjang Anya bergetar dan ia membuka matanya. Melihat Mu Cheng jelas terkejut, apakah kamu tidak di sini? Apa yang bukan aku? Duo-duo sedang dalam perjalanan bisnis, biarkan aku melihat apakah kamu cacat. Mu Cheng berkata dengan dingin. Anya duduk di atas sofa. Apakah kamu khawatir aku cacat dan harus membayar lebih banyak tunjangan setelah perceraian? Ya, tentu saja kamu harus menyimpan uang yang kamu hasilkan. Kata Mu Cheng dengan gigi terkatup. Dia tidak pernah tahu bahwa wanita ini bisa begitu fasih di hadapannya. Anya tertawa kecil. Faktanya, dia sudah menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Dia tidak peduli dengan sarkasme atau gosip. Kamu terlalu khawatir. Saya mencobanya dan saya bisa menggunakan obatnya sendiri. Mu Cheng marah, dia menolak bantuannya, menolak. Karena kamu bisa bergerak, masaklah. Mu Cheng berkata dengan datar. Anya berkedip. Tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Kamu ingin makan apa? Aku akan memesankannya untukmu. Ayo belilah.
Anya terdiam dan berdiri pasrah dengan nasibnya. Salah satu hobi guru Mu adalah menyiksa dan menyiksanya. Setelah berganti pakaian, Anya mengambil tasnya dan keluar. Mu Cheng mengikutinya. Anda? Saya memilih apa yang ingin saya makan. Mu Cheng berkata dengan canggung. Ekspresi wajah apa yang dimiliki wanita ini? Mungkinkah dia seburuk itu dan menindas orang sakit? Anya mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Mu Cheng, dan dia tidak benar-benar ingin mengetahuinya sekarang. Dia akan merasa puas jika dia bisa berada di sisinya, meski untuk waktu yang singkat. Keduanya berjalan berdampingan. Supermarketnya tidak jauh, tepat di seberang Maplewood Garden. Mu Cheng memilih beberapa hidangan yang ingin dia makan, dan Anya memilih lauk pauknya, lalu membayar dan keluar. Mu Cheng memegang tas itu di satu tangan dan secara alami memegang tangan Anya dengan tangan lainnya. Tangan kecilnya dibalut oleh tangan besarnya, Anya mengerucutkan bibirnya, dan tiba-tiba merasa sedikit sedih. Mereka adalah pasangan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melakukan hal paling sederhana seperti berpasangan. Begitu kedua orang itu keluar dari supermarket, beberapa wartawan bergegas menuju mereka dan memotret Mu Cheng dan Anya. Tuan Mu, seseorang baru saja memotret Anda dan seorang model muda masuk dan keluar hotel. Apakah wanita ini cinta baru Anda? Tuan Mu, hanya beberapa patah kata saja. Apakah Anda berencana menceraikan Nyonya Mu? Wajah Mu Cheng benar-benar dingin. Setelah jatuh, jelas sekali siapa mereka. Saat saya pergi memeriksa hotel saya sendiri, saya akan bertemu banyak orang. Mungkinkah mereka semua sedang memesan kamar? Suara Mu Cheng dingin, dan tangan reporter di sisi lain terlihat gemetar. Anya dengan lembut menarik tangan Mu Cheng. Lihatlah dengan jelas, istriku, Anya. Mu Cheng mengangkat tangannya dan langsung memeluk Anya. Ini pertama kalinya dia memperkenalkannya secara resmi, istriku, Anya. Anya mau tidak mau merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia memang sedikit peduli padanya. Mu Cheng menatap mereka dengan dingin, memeluk Anya, dan melangkah pergi. Segera kembali ke komunitas. Maple Grove Garden adalah komunitas kelas atas. Jika Anda bukan pemiliknya, Anda tidak bisa masuk. Anya berada dalam kondisi lesu sepanjang perjalanan. Setelah memasuki pintu, Mu Cheng melepaskan bahunya dan menatapnya dengan cemberut. Cheng. Mu Cheng tertegun. Sepertinya dia sudah lama tidak memanggilnya seperti itu, karena dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia benci dia memanggilnya dengan nama depannya dan hanya mengizinkannya memanggilnya Tuan Mu atau Tuan Mu, kecuali ketika dia sedang berakting di rumah tua. Cheng, bisakah kamu, cobalah menerimaku. Anya mengangkat matanya dan menatap Mu Cheng, matanya cerah dan penuh harapan. Mu Cheng memandang Anya. Sebenarnya aku tidak seburuk itu. Suara Anya menjadi semakin kecil saat ia berbicara, dan air matanya pun jatuh. Ia sangat mencintai suaminya, dan ketika suaminya memeluknya dan berkata, "Istriku, Anya," jantung Anya berdetak kencang. Seolah-olah dia telah meleleh. Meskipun dia tahu bahwa pria itu hanya melakukannya untuk alasan hubungan masyarakat, dia masih tidak bisa mengendalikan jantungnya yang berdebar kencang. Dia menginginkan posisi istrinya, dan dia ingin dia memperkenalkannya dengan tulus kepada semua orang, "Istriku, Anya." Dia sangat ingin melakukannya. Bibir Mu Cheng bergerak, menatapnya, dia tidak bisa mengatakan apapun yang menyindir. Anya memandang ke arah Mu Cheng. Dia tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama, dan cahaya di matanya meredup sedikit demi sedikit. "Maaf,
Anya perlahan melepaskan tangannya yang tergenggam erat dan berjalan menuju dapur selangkah demi selangkah. Dia tahu dia sudah berlebihan hari ini. Anya menyiapkan makan malam dengan rapi. Mu Cheng duduk di sofa, merasa tertekan tanpa alasan. Kegembiraan macam apa yang dimainkan wanita ini? Saya menekan remote control di tangan saya berulang kali, tetapi tampaknya tidak satu pun dari lebih dari 100 saluran yang menarik perhatian saya. Kehidupan bahagia sederhana dari CEO MU dan istrinya. Tangan Mu Cheng berhenti, dan wanita di layar dengan patuh bersembunyi di belakangnya. Saat itu, Anya mengangkat kepalanya sedikit dan memandangnya dengan penuh kekaguman. Mu Cheng tiba-tiba merasakan 2 ketukan keras di suatu tempat di atrium kiri. Waktunya makan. Suara Anya terdengar jelas dan tajam. Mu Cheng mematikan TV dan menekan pikiran berantakan di benaknya. Dia hanya perlu bersih. Saat makan malam, Anya tidak berbicara. Mu Cheng tidak pernah kehabisan bahan untuk diajak bicara, dan anehnya suasana di meja makan terasa sunyi. Mu Cheng tidak tahu kenapa dia marah. Dia biasanya tidak banyak bicara, jadi kenapa dia tidak mengucapkan sepatah kata pun sekarang? Ledakan! Mu Cheng berhenti dari pekerjaannya. Sial, kenapa dia harus menanggung penindasan bersamanya di sini, dan melangkah keluar. Tangan Anya yang memegang sumpit perlahan mengencang. Ia berdiri diam, menuangkan makanan, dan menyalakan keran. Satu-satunya suara di dapur hanyalah suara gemericik air. Anya mencuci piring dengan penuh semangat, memaksakan dirinya untuk mencuci semua piring. Semua perhatian terfokus pada mangkuk. Apa sebenarnya yang ada di sana? Ini bukan pertama kalinya Mu Cheng pergi tanpa malu-malu. Apa yang menyedihkan? Menyedihkan atau tidak nyaman? Tidak. Sungguh, Anya, bukankah segala macam persiapan sudah kamu lakukan sejak kamu memilih untuk menikah dengannya? Apa yang salah sekarang? Jalan akan segera berakhir. Kenapa kamu masih sok? Bang, mangkuk di tangan Anya dihancurkan berkeping-keping olehnya, ujung tajamnya menusuk telapak tangannya, dan darah langsung meluap. Anya menghela napas dan buru-buru mengeluarkan kaca yang tertusuk itu. Dia memegang dompetnya di satu tangan, memasukkannya ke dalam sakunya, dan segera keluar rumah. Ada sebuah klinik di komunitas tersebut, dan dia harus merawat lukanya. Perawat di klinik tersebut, berusia sekitar 20 tahun, bersih dan rapi. Nyonya MU, Anda terlalu ceroboh. Ada pecahan kaca di telapak tangan Anda. Saya harus mengeluarkannya. Sakit, jadi bersabarlah. Ya. Anya mengerutkan keningnya dan memalingkan wajahnya ke samping. Setelah perawat melakukan disinfeksi, dia dengan rapi menggunakan pinset untuk mengeluarkan pecahan kaca yang menempel di luka daging. Mu Cheng berjalan mengelilingi komunitas dan hendak kembali melewati klinik. Ketika ia melihat Anya mengerutkan kening kesakitan, mata elangnya menjadi dingin dan tanpa sadar ia masuk ke dalam klinik. Tuan MU. Perawat melihat mata MU Cheng berbinar, tangan Nyonya MU terluka. Anya mengangkat matanya ketika mendengar suara itu, tetapi ia tidak sempat menyembunyikan kelembapan di matanya. Kabutnya tebal, dan nafas Mu Cheng melambat sejenak. Kenapa kamu begitu ceroboh? Anya menunduk, tidak apa-apa. Perban saja lagi. Perawat berkata sambil tersenyum dan merawat lukanya dengan rapi, Nyonya MU, Tuan MU sangat mencintaimu. Bulu mata Anya yang panjang bergetar dan ia tidak merespons. Pulang ke rumah. Mu Cheng merangkul bahu Anya, dan Anya menurut dan mengikuti langkahnya kembali ke rumah. Turun ke sana. Suara berat Mu Cheng terdengar. Anya tertegun sejenak. Oleskan obat.
Bagaimana kamu bisa mengoleskan obat sendiri dengan tangan seperti milikmu? Ayo, aku ada kencan malam ini. Mu Cheng berkata dengan marah. Ia marah pada dirinya sendiri karena peduli pada Anya dan marah pada dirinya sendiri karena tidak melepaskannya. Anya tidak berkata apa-apa dan berbaring di sofa dengan patuh. Mu Cheng meminum obat tersebut, menggosoknya dan menaruhnya di pinggangnya. Dia tidak lembut. Anya mengatupkan bibirnya kuat-kuat untuk mencegah dirinya mengeluarkan suara apapun. Kekeras kepalaannya membuat Mu Cheng tidak senang, dan kekuatan di tangannya meningkat.